Titik balik Noni Purnomo, kutukan generasi ketiga Bluebird. Tahun 2020, sebuah perusahaan taksi tertua di Indonesia baru saja kehilangan hampir separuh pendapatannya hanya dalam 1 tahun. Dari 4,04 triliun rupiah, ambruk menjadi 2,04 triliun rupiah. Labanya yang tahun sebelumnya masih 314 miliar rupiah berbalik jadi rugi 161 miliar rupiah. Dan itu baru pukulan kedua. 4 tahun sebelumnya, perusahaan yang sama sudah lebih dulu dihajar gelombang baru bernama ojek online dan taksi aplikasi. Ribuan armada yang biasa penuh penumpang mendadak antri kosong di pinggir jalan. Nilai sahamnya di bursa tergerus. Sopir-sopir yang puluhan tahun setia mulai resah. Sebagian bahkan pindah jadi mitra ojek online yang dulu sempat jadi musuh bersama. Di tengah dua pukulan itu duduk seorang perempuan di kursi direktur utama. Namanya Noni Sri Ayati Purnomo. Ia generasi ketiga dari keluarga pendiri Bluebird. Dalam dunia bisnis keluarga, ada satu mitos yang ditakuti semua pewaris. Generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghancurkan. Noni tahu betul mitos itu. Ia bahkan pernah bicara terus terang bahwa begitu ia mengambil alih kemudi dari ayahnya, ia langsung dihantam ojek online, lalu dihantam pandemi. Dua krisis besar nyaris berurutan tepat di awal masa jabatannya. Tapi ini bukan cerita tentang perempuan yang tiba-tiba mewarisi tahta dan kekayaan, lalu tinggal duduk manis di kursi empuk. Sebelum sampai ke kursi itu, Noni harus merangkak dari bawah. Ia pernah jadi tukang input data. Ia kuliah di jurusan yang isinya nyaris semuanya laki-laki, dan ia satu-satunya perempuan di angkatannya. Bagaimana seorang perempuan yang dulu hanya pegawai kecil di perusahaan keluarganya sendiri akhirnya berhasil mematahkan kutukan generasi ketiga, mempertahankan Bluebird di tengah gempuran aplikasi, dan bahkan membawa perusahaan itu mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah, jauh melampaui masa sebelum pandemi. Cerita ini dimulai bukan dari Noni, tapi dari neneknya, seorang perempuan yang membangun kerajaan taksi ini dari titik paling rendah dalam hidupnya. Mari kita mulai kisahnya. Akar warisan sang nenek. Untuk mengerti Noni, kita harus mundur jauh ke belakang, ke tahun 1921 di Kota Malang. Di sanalah lahir seorang bayi perempuan bernama Mutiara Siti Fatimah. Kelak, semua orang di perusahaan memanggilnya Bu Joko. Ia lahir dari keluarga yang sebenarnya berkecukupan, tapi saat usianya baru 5 tahun, keluarganya bangkrut. Kemewahan masa kecilnya lenyap begitu saja, berganti dengan keterbatasan yang harus ia hadapi sejak masih sangat muda. Meski hidup dalam keterbatasan, Bu Joko remaja punya satu senjata, tekad dan terus belajar. Ia menuntaskan sekolah guru di masa kolonial Belanda pada tahun 1930-an. Lalu dengan nekat, ia meninggalkan kampung halaman, merantau ke Jakarta, menumpang tinggal di rumah paman demi bisa melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di kampus itulah takdir mempertemukannya dengan Joko Sutono, dosennya sendiri, seorang perintis pendidikan hukum kepolisian dan militer di Indonesia. Keduanya menikah dan dikaruniai 3 anak, Purnomo Prawiro, Chandra Soeharto, dan Mintarsih. Kehidupan Bu Joko sempat berjalan tenang sampai tahun 1950-an. Ekonomi Indonesia bergejolak. Untuk menopang keluarga, Bu Joko mulai berjualan batik dari rumah ke rumah.
Usaha ini berjalan cukup baik, sampai akhirnya ia melebarkan sayap ke bisnis telur, komoditas yang saat itu tergolong mewah dan menguntungkan. Lalu tahun 1965 cobaan besar datang. Suaminya, Djoko Sutono, meninggal dunia di usia 62 tahun. Bu Djoko kini jadi orang tua tunggal dengan 3 anak yang harus terus dibiayai sekolahnya tanpa penopang ekonomi utama keluarga. Namun dari 2 institusi tempat suaminya mengabdi semasa hidup, keluarga Djoko Sutono mendapat hadiah 2 unit mobil sedan. Alih-alih menyimpannya sebagai kenang-kenangan, Bu Djoko justru menyerahkan kedua mobil itu kepada anak-anaknya untuk dijadikan angkutan penumpang dengan sistem pesan lewat telepon. Karena putra sulungnya, Chandra, yang paling sering turun tangan melayani panggilan, usaha kecil rumahan itu diberi nama Chandra Taksi. Usaha ini sempat menghadapi kendala serius. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu mewajibkan setiap perusahaan taksi memiliki minimal 100 unit kendaraan untuk bisa mendapatkan izin resmi. Sementara Bu Djoko dan anak-anaknya baru punya sekitar 60 unit. Bu Djoko tidak menyerah. Ia turun tangan sendiri, mengurus perizinan, mendatangi pejabat berwenang, memperjuangkan usahanya sampai akhirnya izin itu benar-benar didapat. 7 tahun kemudian, tepatnya tahun 1972, usaha rumahan itu resmi bertransformasi menjadi perusahaan dengan identitas baru. Bu Djoko memilih nama dari sebuah dongeng Eropa yang selalu menghiburnya di masa-masa tersulit hidupnya. Kisah tentang burung biru pembawa kebahagiaan, The Bird of Happiness. 25 unit taksi Holden Torana pun resmi mengaspal di Jakarta, lengkap dengan argometer, sesuatu yang belum pernah dipakai perusahaan taksi manapun di Indonesia saat itu. Sistem radio terpusat juga dipasang di setiap armada, memudahkan penyebaran order penumpang secara efisien. Dari keluarga besar inilah tahun 1969 lahir seorang bayi perempuan bernama Noni Sri Ayati Purnomo. Ayahnya, Purnomo Prawiro, adalah salah satu dari 2 putra Bu Djoko yang dulu ikut menyetir taksi rumahan itu. Ibunya bernama Endang Basuki. Noni tumbuh bersama 2 saudara kandungnya, Adriani Lestari Purnomo dan Adrianto Djoko Sutono. Bagi anak-anak keluarga Djoko Sutono, Bluebird bukan sekadar nama perusahaan milik orang tua. Ini adalah bagian dari rumah mereka sendiri, sebab cikal bakal bisnis ini memang lahir dari garasi rumah keluarga di Jalan Cokro Aminoto. Noni kecil sering ikut menyaksikan proses itu dari dekat, melihat bagaimana neneknya membangun sesuatu bukan dari modal besar, tapi dari kerja keras dan kejujuran yang konsisten selama bertahun-tahun. Sosok Bu Djoko menjadi inspirasi besar bagi Noni, salah satu prinsip hidup sang nenek yang terus dipegangnya sampai kini. Hanya orang yang berbahagia yang mampu membahagiakan orang lain. Generasi kedua melanjutkan estafet. Sebelum Noni masuk ke dalam cerita, ada satu babak penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu masa kepemimpinan sang ayah, Purnomo Prawiro. Di bawah kendali Purnomo, Bluebird tidak lagi sekadar perusahaan taksi rumahan yang mengandalkan 25 unit sedan. Ia berkembang jadi grup usaha besar, merambah taksi eksekutif Silverbird, layanan limosin dan rental Goldenbird, antar jemput Bigbird, logistik, properti, sampai industri alat berat. Puluhan anak perusahaan didirikan satu demi satu sejak awal tahun 90 sampai awal 2000-an. Puncaknya, tahun 2014 di bawah kepemimpinan Purnomo,
PT Bluebird Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah momen kebanggaan besar bagi keluarga Djoko Sutono, tanda bahwa perusahaan yang lahir dari garasi rumah kini menjadi perusahaan publik dengan kode saham BIRD, diperjualbelikan oleh investor dari mana saja. Namun kebanggaan itu tidak berlangsung lama tanpa tantangan, karena hanya 2 tahun setelah IPO, gelombang disrupsi bernama transportasi online mulai menghantam. Dan di titik inilah estafet kepemimpinan perlahan bergeser ke tangan generasi berikutnya, generasi yang harus menghadapi dunia yang jauh lebih rumit dari yang pernah dibayangkan Bu Djoko maupun Purnomo Prawiro. Merangkak dari bawah, Noni menempuh pendidikan menengah di SMA Tarakanita I, Jakarta. Sebelum melanjutkan kuliah ke luar negeri, ia sempat lebih dulu masuk Fakultas Teknologi Industri di Universitas Trisakti. Dan di masa remaja itulah Noni sudah mulai bersentuhan langsung dengan Bluebird, bukan sebagai anak bos, tapi sebagai pegawai paruh waktu biasa. Sepulang sekolah, ia bekerja sebagai tukang input data di kantor perusahaan keluarganya sendiri. Tidak ada karpet merah, tidak ada perlakuan khusus. Ia duduk di depan komputer, memasukkan data satu persatu sama seperti pegawai lain seusianya. Tahun 1994, Noni resmi lulus dari University of Newcastle, Australia, mengambil gelar Bachelor of Engineering. Di jurusan yang satu itu nyaris seluruhnya diisi laki-laki. Noni jadi satu-satunya mahasiswi di angkatannya. Bayangkan posisinya, seorang perempuan muda dari Jakarta jauh dari keluarga, duduk di ruang kuliah yang dipenuhi mahasiswa laki-laki dalam jurusan yang identik dengan mesin, pabrik, dan efisiensi produksi. Untuk tugas akhirnya, ia menulis tesis tentang efisiensi proses kerja di bengkel, topik yang jauh dari kesan feminin, tapi justru jadi bekal penting untuk karirnya kelak di dunia transportasi yang sangat bergantung pada efisiensi armada. Lulus kuliah, Noni sempat bekerja di Jakarta Convention and Exhibition Bureau sambil tetap merangkap sebagai pegawai Bluebird. Ia belum langsung pulang untuk memimpin. Tak lama kemudian, ia kembali melanjutkan pendidikan magister di University of San Francisco, Amerika Serikat, kali ini dengan fokus pada finance dan marketing. Dua bidang yang kelak jadi senjata utamanya saat menghadapi krisis keuangan perusahaan. Sebenarnya, saat itu Noni sempat berpikir untuk menetap saja di luar negeri. Kehidupan di Amerika menawarkan kenyamanan dan kepastian karir yang jelas. Tapi bayangan sang nenek terus menariknya pulang. Bu Djoko lah yang akhirnya meyakinkan Noni bahwa kontribusi terbesarnya justru ada di tanah air, membantu keluarga mengelola perusahaan yang dibangun dari nol. Noni pun pulang ke Jakarta, dan begitu mulai mengambil peran lebih besar di Bluebird, ia langsung menyadari satu hal, industri transportasi ini benar-benar dunia laki-laki. Dari sopir, mekanik, sampai jajaran manajemen, hampir semuanya laki-laki. Alih-alih mundur atau menyerah pada kenyataan itu, ia justru menjadikannya misi pribadi, membuka lebih banyak ruang bagi perempuan di industri ini, termasuk mendorong makin banyak sopir taksi perempuan bergabung. Dalam 5 tahun pertama, ia terlibat lebih dalam. Sekitar 120 pengemudi taksi perempuan berhasil bergabung ke dalam perusahaan. Sebuah angka yang di masa itu terasa hampir mustahil di industri transportasi Indonesia. Tahun demi tahun, kepercayaan terhadap Noni terus tumbuh. Tahun 2013, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama Bluebird Group. Dan pada 22 Mei 2019,
momen paling menentukan dalam karirnya tiba. Noni resmi menggantikan ayahnya Purnomo Prawiro sebagai Direktur Utama PT Bluebird Tbk, perusahaan taksi terbuka terbesar di Indonesia. Tapi Noni naik tahta di waktu yang paling tidak menguntungkan sepanjang sejarah perusahaan ini. Titik nadir dihantam 2 kali. Untuk memahami seberapa berat beban di pundak Noni, kita perlu memutar waktu sedikit ke belakang. Bluebird resmi melantai di bursa saham tahun 2014 dengan optimisme besar sebagai raja taksi konvensional Indonesia. Tapi hanya 2 tahun berlangsung, badai pertama datang. Ojek online dan taksi aplikasi meledak popularitasnya. Tarif murah, tinggal pesan lewat ponsel, sopir datang menjemput ke depan rumah. Masyarakat Jakarta yang dulu setia menelpon operator Bluebird perlahan beralih ke aplikasi di layar ponsel mereka. Ribuan armada Bluebird yang biasanya penuh penumpang mulai banyak yang mengantre kosong di pinggir jalan. Bayangkan seorang sopir yang sudah belasan tahun menyetir taksi berlogo burung biru itu kini duduk berjam-jam menunggu penumpang yang tak kunjung datang. Sementara di sebelahnya, motor-motor berjaket hijau lalu lalang membawa penumpang satu demi satu. Nilai saham Bluebird di bursa mulai tergerus, dan manajemen mulai mencari cara untuk bertahan. Menariknya, alih-alih terus bertarung habis-habisan melawan raksasa aplikasi itu, manajemen Bluebird justru memilih jalan yang jarang terpikirkan, merangkul salah satu pesaing terbesarnya. Sejak Februari 2017, Bluebird resmi menjalin kerjasama operasional dengan Gojek, memungkinkan penumpang memesan taksi Bluebird langsung dari aplikasi Gojek. Layanan ini kemudian diperkuat lagi lewat Go Bluebird yang resmi diluncurkan 30 Maret 2019. Lalu datang kejutan berikutnya. Pada 13 Februari 2020, tepat menjelang badai pandemi melanda dunia, perusahaan induk Bluebird melepas 4,33% sahamnya, senilai lebih dari 411 miliar rupiah kepada pembeli yang belakangan dikonfirmasi adalah Gojek itu sendiri. Bayangkan ironinya, perusahaan yang 5 tahun sebelumnya dianggap sebagai ancaman yang bisa menghancurkan bisnis taksi konvensional, kini justru menjadi salah satu pemegang saham resmi di perusahaan itu. Noni sendiri saat itu menyambut baik langkah investasi tersebut, menyebutnya sebagai bentuk kepercayaan strategis antara kedua perusahaan. Namun belum sempat kerjasama baru ini benar-benar berbuah manis. Pukulan kedua yang jauh lebih keras sudah menanti di depan mata. Hanya sebulan setelah investasi itu resmi diumumkan, virus corona menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah. Jalanan Jakarta yang biasanya macet parah mendadak lengang. Kantor-kantor tutup, bandara sepi, mal-mal kosong, dan taksi yang keberadaannya sangat bergantung pada mobilitas orang keluar rumah kehilangan alasan untuk beroperasi. Angkanya berbicara sendiri. Pendapatan kuartal pertama 2020 anjlok drastis. Laba bersih perusahaan longsor lebih dari 80% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Manajemen bahkan sempat memperkirakan pendapatan sepanjang tahun bisa turun sampai 50% dengan potensi laba bersih anjlok lebih dari 75%. Kuartal kedua 2020 jadi titik paling gelap. Perusahaan mencatat rugi bersih puluhan miliar rupiah hanya dalam 3 bulan. Sampai akhir tahun, total pendapatan Bluebird hanya sekitar 2,04 triliun
anjlok hampir separuh dari 4,04 triliun di tahun sebelumnya. Dari yang tadinya untung ratusan miliar, perusahaan ini resmi mencatat rugi tahun berjalan sebesar 161 miliar. Bayangkan posisi Noni saat itu, baru setahun menjabat sebagai direktur utama, menggantikan ayahnya sendiri di perusahaan yang dibangun neneknya dari nol. Dengan reputasi keluarga yang jadi taruhan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa puluhan ribu sopir menggantungkan hidup keluarganya dari setoran harian yang kini nyaris tidak ada. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa perusahaan yang bertahan hampir 50 tahun bisa saja tumbang justru di masa kepemimpinannya sendiri. Ini bukan sekedar soal angka di laporan keuangan. Ini soal rasa takut yang sangat manusiawi, takut menjadi generasi yang gagal menjaga warisan, takut mengecewakan ayah yang baru saja menyerahkan tongkat estafet, takut melihat ribuan sopir kehilangan pekerjaan karena keputusan yang salah. Noni sendiri pernah mengakui, dua pukulan besar itu datang nyaris berurutan sejak ia mengambil alih kepemimpinan. Ia bahkan sempat bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya tetap bangun setiap pagi dan tetap ingin datang ke kantor di tengah situasi seberat itu. Titik balik. Di titik paling gelap itulah Noni mengambil serangkaian keputusan yang akhirnya mengubah arah cerita Bluebird. Ia sadar, sopir tidak bisa lagi mengandalkan penumpang yang keluar rumah, karena orang-orang justru sedang berusaha sebisa mungkin tidak keluar rumah. Maka kalau orang tidak bisa datang ke jasa transportasi, transportasi itu yang harus datang membawa barang ke rumah. Dari situ lahir keputusan paling berani dalam masa kepemimpinannya. Noni memerintahkan timnya untuk mengubah total fungsi aplikasi My Bluebird dari sekedar aplikasi pemesanan taksi menjadi juga layanan pengiriman barang. Dan yang membuat keputusan ini terasa begitu dramatis bukan karena soal apa yang dilakukan, tapi soal betapa cepatnya itu dieksekusi. Fitur baru itu diberi nama Bird Kirim, dan dari ide sampai benar-benar bisa dipakai masyarakat, prosesnya hanya memakan waktu 1 bulan. Bayangkan tekanan di balik 1 bulan itu. Tim teknologi harus membangun sistem logistik baru dari nol, di tengah pembatasan sosial, di tengah krisis keuangan perusahaan, di tengah ketidakpastian yang sama sekali belum pernah dialami siapapun sebelumnya. Tidak ada buku panduan tentang cara mengubah perusahaan taksi jadi perusahaan logistik dalam hitungan minggu. Semua orang belajar sambil berlari, mengubah ribuan sopir yang biasa mengantar penumpang menjadi kurir yang mengantar paket, makanan, dan kebutuhan rumah tangga. Tapi Noni tidak berhenti di satu keputusan itu saja. Di balik layar, ia juga harus mengambil langkah-langkah yang jauh lebih pelik. Bernegosiasi dengan para kreditur untuk mendapat relaksasi pembayaran pokok utang perusahaan, sambil di saat bersamaan menekan biaya operasional seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas layanan. Ini bukan keputusan yang mudah, sebab setiap rupiah yang dipotong bisa berarti pengurangan fasilitas untuk sopir, dan setiap kelonggaran yang gagal dinegosiasikan bisa berarti perusahaan kehabisan nafas. Di sisi lain, Noni juga memahami fondasi kepercayaan publik terhadap layanannya. Ia menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh, bukan cuma untuk penumpang, tapi juga untuk transaksi sopir sehari-hari. Mulai dari membeli bensin, membayar tol, sampai membeli makanan. Armada taksi dipastikan rutin disterilkan. Ribuan sopir dan karyawan didorong untuk divaksinasi begitu vaksin tersedia. Ke dalam perusahaan,
Noni juga membangun komunikasi yang sangat terbuka dengan seluruh jajaran internal. Ia percaya jika fondasi di dalam perusahaan solid, maka semua keputusan besar keluar akan lebih mudah dijalankan. Ia sendiri turun tangan memastikan pesan-pesan penting soal pandemi disampaikan secara transparan dan berbasis fakta, bukan sekedar instruksi dari atas, dan menyediakan layanan konseling bagi karyawan yang dilanda kecemasan di tengah ketidakpastian panjang. Yang membuat langkah Noni terasa berbeda, ia tidak melupakan orang-orang di lapisan paling bawah rantai bisnisnya. Di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sedang berdarah-darah, Bluebird tetap membagikan masker dan hand sanitizer untuk seluruh sopir. Dan yang lebih mengharukan, perusahaan tetap menyalurkan beasiswa pendidikan untuk 1.372 anak dari para pengemudi Bluebird di tahun yang sama ketika perusahaan sendiri mencatat kerugian. Bagi Noni, keputusan itu bukan sekedar strategi bisnis. Itu adalah cara menjaga nilai yang diwariskan neneknya, bahwa integritas dan kepedulian terhadap orang lain harus tetap dijaga, apapun kondisi keuangan perusahaan. Perlahan tapi pasti, strategi itu membuahkan hasil. Pada kuartal ketiga 2020 masih mencatat kerugian, tapi jauh lebih kecil dari kuartal sebelumnya. Kuartal keempat, pendapatan naik 23% dibanding kuartal sebelumnya dan naik hampir 86% dibanding titik terendah di kuartal kedua. Kerugian di kuartal terakhir tahun itu menyusut jauh, tanda bahwa arah perusahaan mulai berbalik. Kebangkitan yang melampaui ekspektasi. Tahun 2021 masih menjadi tahun yang berat. Pendapatan Bluebird sepanjang tahun itu tercatat sekitar 2,22 triliun rupiah dan laba bersihnya nyaris tak terasa, hanya sekitar 7-9 miliar rupiah, jauh dari kondisi normal sebelum pandemi. Tapi angka sekecil apapun di masa itu adalah bukti bahwa kapal besar bernama Bluebird berhasil kembali ke jalur yang benar, tidak lagi tenggelam dalam kerugian. Lalu keajaiban sesungguhnya terjadi di tahun 2022. Tahun itu bertepatan dengan usia emas Bluebird, 50 tahun sejak resmi berdiri sebagai perusahaan taksi bertaris argometer pertama di Indonesia. Dan di usia emas itu, Bluebird mencatat pendapatan bersih 3,59 triliun rupiah, melonjak 62% dibanding tahun sebelumnya. Yang lebih mencengangkan, laba bersihnya melonjak hampir 40 kali lipat, dari hanya sekitar 9 miliar rupiah menjadi 358 hingga 364 miliar rupiah. Angka itu bahkan sudah melampaui laba bersih di tahun 2019 sebelum pandemi datang menghantam. Momentum itu tidak berhenti di situ. Tahun 2023 pendapatan Bluebird naik lagi 23%, tembus di angka 4,4 triliun rupiah dengan laba bersih tumbuh 27% menjadi 463 miliar rupiah. Tahun 2024 pendapatan perusahaan menembus angka 5,04 triliun rupiah, rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, dengan laba bersih mencapai 593 miliar rupiah, tumbuh 28% dari tahun sebelumnya. Bayangkan jaraknya, perusahaan yang di tahun 2020 nyaris ambruk, kehilangan hampir separuh pendapatannya dan mencatat rugi ratusan miliar rupiah, 4 tahun kemudian justru mencetak rekor laba tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan sekedar pemulihan biasa, ini pembuktian bahwa keputusan-keputusan berani yang diambil di titik tergelap
benar-benar berubah manis di kemudian hari. Kebangkitan ini juga ditopang oleh langkah-langkah transformasi yang terus berlanjut jauh setelah pandemi mereda. Blue Bird mendorong perusahaan masuk ke era kendaraan listrik, menghadirkan armada taksi listrik e-Blue Bird dan e-Silver Bird yang pertama kali diperkenalkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Mei 2019. Armada listrik itu terus ditambah dari sekitar 200 unit di tahun 2023 dengan target terus bertambah hingga ribuan unit di dalam beberapa tahun ke depan. Perusahaan bahkan mulai berinvestasi mendukung mobilitas ramah lingkungan di ibu kota Nusantara, sejalan dengan konsep kota hutan pintar yang sedang dibangun pemerintah. Program-program sosial yang dirintis sejak masa krisis juga terus diperluas. Beasiswa untuk anak-anak pengemudi dan karyawan yang di masa pandemi menjangkau 1.372 anak, kini telah dirasakan oleh lebih dari 38.000 anak sepanjang perjalanan program tersebut. Kepemimpinan Noni pun mendapat pengakuan luas, jauh melampaui batas Indonesia. Tahun 2020, di tengah masa tergelap perusahaan, ia justru dianugerahi UN Women Empowerment Principles Award atas komitmennya memberdayakan perempuan di industri transportasi yang selama puluhan tahun didominasi laki-laki. Setahun berikutnya, ia dinobatkan sebagai CEO of the Year dalam acara IDC Future Enterprise Award, dan pada Januari 2023, nama Noni Purnomo masuk daftar bergengsi Forbes 50 Over 50 Asia, berjejer bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai perempuan Asia Pasifik berusia di atas 50 tahun yang dianggap paling menginspirasi. Warisan yang terus berjalan. Kini di luar kursi manajemen harian, Noni menempati posisi sebagai salah satu pemimpin senior di lingkungan Blue Bird Group Holding. Dalam sebuah wawancara di kemudian hari, Noni bicara jujur tentang beban sebagai generasi ketiga. Ia menyebut anggapan umum bahwa generasi pertama membangun bisnis, generasi kedua membesarkannya, dan generasi ketiga cenderung yang justru merusaknya. Ia berharap besar dirinya bisa jadi bukti bahwa anggapan itu tidak selalu benar. Warisan yang dijaga Noni bukan cuma soal angka, ia juga menjaga filosofi sederhana yang ditanamkan Bu Joko puluhan tahun lalu: integritas, standar layanan terbaik, dan keberanian untuk terus berinovasi. Filosofi yang sama yang membuat sebuah usaha taksi rumahan dengan modal 2 mobil sedan bisa bertahan lebih dari 5 dekade, melewati krisis ekonomi, disrupsi teknologi, sampai pandemi global, dan tetap berdiri tegak sampai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir video. Jika kisah ini memberimu pelajaran berharga, tidak ada salahnya memberi like di video ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah. Share video ini ke keluarga dan orang-orang terdekatmu, serta tombol subscribe jika belum. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.